Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kelas switching S1.06E ya. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kedua ya ini. Pertemuan yang kedua mengenai digital switching network. Harusnya pertemuan. Oke, masih melanjutkan materi yang sebelumnya ya. Masih melanjutkan materi yang sebelumnya mengenai digital switching network. Jadi kita lanjutkan ya. Ini pada subbab 6.4 mengenai struktur digital switching network. Jadi untuk digital switching network sama seperti memahami struktur switching analog. Hanya bedanya dalam struktur digital switching network, perhatian utama pada basis waktu atau dikenal dengan pergeseran time slot pada suatu frame ya. Apa namanya tadi itu pergeseran dalam basis waktu atau disebut juga time slot ya pada suatu frame. Kemarin sudah saya jelaskan sedikit ya. Frame itu apa, time slot itu apa. Kalau misalkan Anda semua membayangkan PCM 30 yang tersusun dari 30 time slot, jadi time slot itu isi masing-masing ya, dari 30 kanal bicara untuk total 32 time slot ya. Yang satu untuk sinyalin, yang satunya lagi untuk sinkronisasi. 30 time slotnya yang lain untuk kanal bicara. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan di sini ada beberapa poin ya, ada 3 poin. Yang pertama adalah single space switch memungkinkan terjadinya blocking. Kemudian poin yang kedua, single time switch yang berkecepatan tinggi memungkinkan terjadinya non-blocking interconnectivity. Blocking itu kemarin sudah paham ya. Jadi misalkan seluruh time slotnya digunakan. Jadi yang panggilan atau panggilan yang datang berikutnya itu otomatis akan di stop ya atau di blocking. Interconnectivity ini berarti terjadinya sambungan atau terjadinya hubungan suara ya, telekomunikasi. Ini bisa memungkinkan terjadinya non-blocking, tetapi dengan kapasitas sentral yang besar. Jadi kalau kita mau menyediakan sebuah perangkat telekomunikasi atau switching network atau server untuk interconnectivity atau untuk hubungan sambungan dari terminal A ke terminal B, berarti ini juga dipengaruhi oleh jumlah penggunanya. Kalau misalkan sering terjadi blocking, berarti kapasitas switching networknya perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya blocking tadi ya, supaya terjadi non-blocking interconnectivity dengan meningkatkan kapasitas sentral ya. Jadi kapasitas sentralnya menjadi lebih besar. Kemudian single time switch dibatasi oleh teknologi RAM dan kanal logikanya. Berarti single time switch kemarin itu perubahan isi time slot ya, single time switch. Nah ini pengaruhnya pada RAM ya, berarti kapasitas dari memori dan kronologikanya delay atau cepat tidaknya terjadinya single time switch ini dibatasi oleh. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan kapasitas sentral dengan blocking yang rendah,
biasanya dilakukan dengan menggunakan kombinasi time switch dan space switch. Jadi untuk mengurangi terjadinya blocking dengan kapasitas sentral yang lebih kecil ya, dengan kemungkinan blocking itu terjadi karena kapasitas sentralnya yang kurang ya. Nah, ini kita bisa menggunakan atau mengimplementasikan kombinasi antara time switch dan space switch. Kemudian saya lanjutkan struktur dalam switching network. Beberapa kombinasi dari time switch dan space switch dilakukan guna mendapat struktur yang dapat meminimalisasi terjadinya blocking dan delay. Apa tadi time switch ya? Time switch itu kemungkinannya terjadinya delay. Contohnya kemarin dicontohkan kalau kita melakukan panggilan di tensor 3 dengan output di tensor 8, itu berarti ada delay 5 tensor dan seterusnya. Itu kemungkinan yang pertama. Yang kedua itu berarti terjadinya blocking tergantung dari kapasitas sentralnya. Kalau semakin kecil lebih kecil dari jumlah penggunanya, berarti blocking ini akan sering terjadi. Nah, kita lanjutkan untuk time switch atau TS ya. Ini gambar 6.11. Ini menjelaskan struktur time switch atau TS. Ini di sini ada A dan 1 ya, untuk SMA1, kemudian di sini juga ada CM1. Ini A2 dan A3 ya, sama macam-macam untuk SM dan CM, SM dan CM. Nah, ini diberikan contohnya pada A1. Di sini ada 10 ya. Ini tensor 10 digunakan. Kemudian ini di switch isinya ke slot 45 dan seterusnya. Nah, ini ada output dari isinya 45 time slot ke 10 dan seterusnya. Ini melewati sentral ya. Sentral digital ini terjadi cross point atau terjadi sambungan. Kemudian sampai ke penerima di sini ada B1 di slot ke 45. Ini ada B1, B2, B3 dan seterusnya. Di sini juga ada CM ya. CM kemarin isinya tentang address, tentang alamat dari time slot. Nah, ini pada 010 B1, kemudian CM untuk B2 dan CM untuk B3. Kita lihat penjelasannya. Poin yang pertama penjelasan dari gambar ya. Gambar 6.11. Pemanggil A2 dan yang dipanggil B1 diposisikan dengan A2 time slot 10 ke B1 time slot 45. Jadi ini ya, panggilannya mulai dari A2 dengan tujuan B1. A2 ditaruh atau diletakkan ke time slot 10 dan tujuannya di B1 diletakkan di time slot 45. Dan itu ada berapa delay time slot, ada 35. Kemudian time slot block terdiri dari time switch pada setiap input bus dari space switch tunggal. Kemudian penulisan ke time switch secara siklik dikontrol oleh counter dan pembicaraannya asiklik ya, dikontrol oleh connection memory. Kemudian time switch berfungsi untuk menggeser PCM board incoming ke time slot outgoing yang dikehendaki, sedangkan space switch berfungsi untuk menghubungkan bus atau High-way inlet dengan bus outlet. Kemudian yang terakhir, struktur ini masih mempunyai kemungkinan blocking, bawaan, dan space switch yang digunakan. Nah, kita lanjutkan untuk time switch. Tadi bentuknya adalah ST ya, TS maksud saya. Berarti time switch ya, time space. Kemudian kita lanjutkan untuk struktur time switch. Strukturnya adalah space dan time. Space dulu baru time. Nah, kita lihat ini konstruksinya. Jadi kebalikan dari yang bentuk yang pertama ya, dibalik di sini ada S1, A2 dan S3. Kemudian ini tujuannya ada B1, B2 dan B3. Ini kombinasi ya, berarti antara space dan time. Penjelasannya di sini karakteristik block switch ST mirip dengan block switch TS. Bedanya
switchnya terletak di depannya. Jadi sudah saya jelaskan. Kemudian menghubungkan bus input sistem PCM, berarti di sini ada input ya, ini adalah PCM atau switching network. Kemudian dengan bus input time switch, gambar mengilustrasikan isi CM yang diperlukan untuk menghubungkan. Nah ini CM ya, control message. Nah ini biasanya berisi address dan mana yang dituju. Nah ini menghubungkan A2, berarti di sini ya, space dulu. Kemudian time slot ke-10 ke B1. Tujuannya B1 time slot 45. Kemudian saya lanjutkan, berarti ini 3 tingkat. Bentuknya adalah space, time, space. Nah ini bentuknya seperti ini. Space, ini time, dan ini space ya. Konfigurasinya hampir sama seperti yang di awal. Hanya bentuk susunannya mungkin bisa dibolak-balik ya. Nah, ini untuk gambar 6.13, struktur time switch untuk modelnya seperti ini, STS. Penjelasannya pada switch STS, bus switch input menghubungkan bus input dengan time switch dan space switch output menghubungkan time switch dengan bus output. Ya, ini ada space input ya, menghubungkan ke time switch. Kemudian output dari time switch ini menghubungkan sebagai input ke output dari space switch. Kemudian ini contohnya hubungan antara A1, di sini ada A1 ya. A1 dipilihnya time slot ke-10, outputnya di sini. Tujuannya C1 time slot ke-45. Pada blok switch STS, space switch input berorientasi baris, sedangkan space switch output berorientasi pada kolom. Nah, ini kalau input ya sebagai baris ya. Kalau output berarti sebagai kolom ya. Kemudian saya lanjutkan untuk bentuk yang selanjutnya. Ini bentuknya adalah time, space, time ya. Ini time. Kemudian di sini ada space, space-nya space dan time lagi ya. Space-nya tidak ditunjukkan di sini. Ini isi dari CM ya, atau control manager. Penjelasannya pada TST ini time switch input dihubungkan ke input space. Hampir sama seperti bentuk yang tadi ya. Jadi input dari time switch dihubungkan menjadi input space switch ya. Dan time switch output menghubungkan output space switch dengan bus output. Ini pada gambar diperlihatkan suatu panggilan dari A2. Ini contohnya ada A2. Time slot ke-10 akan dihubungkan ke C1. Di sini ada C1 time slot 45. Penetapan hubungan berlaku untuk hubungan dua arah atau arah kirim dan arah terima. Untuk itu diperlukan jalur balik untuk mentransfer pembicaraan dari arah sebaliknya ya. Berarti ini fungsinya zigzag atau dua arah ya. Jadi A1 bisa menuju C1 dan sebaliknya C1 bisa menuju ke A1. Nah ini untuk mentransfer pembicaraan dari C1, berarti ini C1 time slot 45 ke A2 time slot ke 10. Untuk memudahkan pengontrolan, biasanya penentuan jalur dilakukan secara simetris. Kemudian poin yang berikutnya adalah perbandingan blocking switch. Ini ada 6 hal ya. Single space, switch tidak dapat diaplikasikan karena mempunyai sifat probabilitas blocking yang sangat tinggi. Kemudian untuk single time, switch dapat dipakai sebagai non-blocking. Switch block dengan kapasitas kecil untuk 250 saluran. Untuk kapasitas yang lebih besar biasanya dikombinasikan dengan space switch.
Jadi kombinasi ini pertama untuk memperoleh kondisi non-blocking ya, kemudian untuk meningkatkan kapasitas yang lebih besar. Kemudian konfigurasi TS dan atau ST dapat digunakan untuk kapasitas kecil sampai dengan sedang. Probabilitas blocking akan meningkat dengan bertambahnya ukuran tank switch, sehingga harus digunakan switch block 3 tingkat untuk mendapatkan probabilitas blocking yang rendah. Jadi kalau misalkan ini untuk dua berarti ya, dua switch atau dua kombinasi, ini kalau dirasa probabilitas blockingnya masih tetap sama, maka ditingkatkan ya, jadi 3 tingkat yang tadi jenisnya STS, STS atau STST. Kemudian poin yang keempatnya, sampai dengan tahun 1970, sentral digital kebanyakan menggunakan konfigurasi STS karena diperlukan biaya yang tinggi untuk digital storage dengan kecepatan tinggi. Kemudian beralih ke TST setelah berkembangnya teknologi RAM. Nah, ini berarti yang faktor yang berpengaruh untuk kecepatan dan delaynya. Tapi itu adalah memori. Kemudian untuk poin yang kelima, space switch akan meningkat sebanding dengan kuadrat bus input atau bus output, sedangkan ukuran time switch meningkat secara linear dengan bertambahnya jumlah time slot. Kemudian poin yang keenam, untuk sentral dengan kapasitas besar, space switch dipilah-pilah dalam beberapa tingkat untuk membatasi ukurannya. Awalnya berkembang konfigurasi ini 5 tingkat, ya, 5 tingkat. SST-SS, kemudian beralih ke TSST atau disebut juga TSSST. Ini standarnya AT&T. Kita lanjutkan. Untuk bahasan yang berikutnya, subbab 6.5 adalah probabilitas blocking pada switch digital. Hampir sama dengan menggunakan teori Lee-Graf yang sebelumnya ya. Probabilitas blocking switch digital dengan metode Lee-Graf, karena pada switch digital diasumsikan bahwa setiap struktur switch bersifat non-blocking. Sehingga kalaupun dari hasil kombinasi time switch dan space switch masih ditemui adanya blocking, maka diharapkan harganya ini sangat kecil. Nah, probabilitas blocking Lee-Graf adalah cara sederhana untuk menggambarkan suatu struktur switch dengan diwakili oleh node-node dan link-linknya saja. Nanti ini sama ya, untuk menghitung probabilitas blocking di sini pada switch network digital ini menggunakan teoremanya Lee-Graf ya, kemarin tersambung seri, tersambung digital dan kombinasi. Kemudian ini yang pertama untuk block switch dengan tipenya STS ya, space time space. Ini ada N inlet, ukurannya N dikali K, ada K array ya. Ini jalur outputnya. Kemudian menuju kalau ini S berarti ini T ya, kemudian S lagi sebagai input ke S yang kedua, kemudian menuju outletnya. Di sini muncul probabilitas saluran sibuk pada interstage yang dikenal dengan P1. Ini notasinya adalah P1 ya, P1 atau P absen. Kalau di sini gambarnya adalah P absen ya. Dan probabilitas saluran idle atau P absen. Kalau probabilitas blocking itu artinya tidak dapat terjadi sambungan ya, atau kapasitasnya sudah terisi semua sehingga diblokkan. Kalau idle berarti ada tank slot yang kosong untuk menyambungkan komunikasi. Nah, ini notasinya Q1 sebagai besaran yang telah mempertimbangkan faktor konsentrasi yang dinotasikan dengan beta. Sehingga probabilitas blocking ini nilainya dapat ditentukan P1 atau P absen ini nilainya adalah P N dibagi ke array ya. Q1 Q absen atau Q1 ini besarnya adalah 1 dikurangi P probabilitas blockingnya.
atau 1 dikurangi P dibagi beta ya, atau jadi faktor konsentrasi N dibagi K ini sama beta. Kemudian terbalik K dibagi N. K adalah jumlah matriks time switch, kemudian beta adalah K dibagi N atau faktor konsentrasi. Nah, ini penggambaran skema yang sama ya, block switch STST, kemudian digambarkan dalam tekniknya Lie graph untuk block switch STST. Di sini ada probabilitas inlet ya, masuk kemudian ke jalur-jalurnya dengan notasi blocking, probabilitas blockingnya adalah P absen. Di sini sama ada P absen. Kemudian di sini ada P yang sama dengan nilai probabilitas di inlet dan outletnya. Kemudian saya lanjutkan untuk jenis yang kedua ya. Block switch untuk tipenya adalah TST atau time space time. Di sini ada inlet ya. Kemudian ada inlet memori. Kemudian ada space switch. Jadi untuk time itu butuh memori yang RAM. Block switch-nya adalah TST. Kemudian di sini ada outlet memori sampai dengan N ya sebagai outlet. Ini adalah penggambarannya dalam bentuk Lie graph. Ada P, kemudian P1, di sini ada 1, 2, dan seterusnya sampai L. Di sini ada P1 ya, probabilitasnya artinya sama, yang input ke space sama yang output dari space ini sama. Kemudian inlet dengan outletnya probabilitasnya juga sama. Kita lihat penjelasannya. Demikian pula untuk struktur yang berbeda dalam hal ini adalah TST, maka yang akan muncul adalah besaran time expansion atau alpha ya, sehingga probabilitas blocking juga akan dipengaruhi oleh Q1 atau Q absen 1 dikurangi P absen sama dengan 1 dikurangi P dibagi dengan alpha. Alpha ini adalah time expansion yang besarnya adalah L dibagi C. L itu apa sih? Jumlah time slot pada jalur space state, C adalah jumlah time slot per frame pada jalur input. Nah, kalau bicara dengan time ini sudah diketahui ya sebelumnya bahwa sering terjadi delay ya. Alpha ini adalah time expansion yang dipengaruhi tadi oleh L dan C. Berarti L ini adalah jumlah time slotnya ya pada jalur stage. Kemudian D-nya adalah jumlah time slot per frame pada jalur input. TST akan non-blocking bila nilai L ini sama dengan 2C dikurangi 1. Untuk probabilitas blocking switch berstruktur TST adalah B sama dengan 1 dikurangi 1 atau diextend, dikuadratkan, dipangkatkan dengan L. Kemudian kita lanjutkan untuk ini berarti 5 kombinasi ya. Ada TSSST, block switch. Jika kita hendak mendesain struktur switch yang lebih besar lagi, misalkan 5 tingkat ya, maka yang harus diperhatikan adalah struktur switch bertingkat 3 sebagai elemen desain. Ini gambar 6.17, block switch untuk tipenya desainnya adalah TSSST. Kemudian suatu contoh struktur bertingkat 5. Kenapa kita butuh stage atau mulai dari 1, 3, 5? Ini bergantung nanti berhubungannya dengan kapasitas ya, kemampuan sentral atau switching network ini menyediakan interkoneksi atau menyediakan sambungan. Nah, ini hubungannya berarti dengan jumlah user atau jumlah pengguna. Untuk tadi mengurangi probabilitas blockingnya supaya nilainya lebih rendah. Kita lihat ya untuk 5 stage ini. Di sini ada inlet time switch. Di sini ada keterangan inlet time switch. Ini disingkat TSM ya, ada TSM. Kemudian ini masuk space switch. Tadi desainnya adalah TSS ya, berarti ini time berarti. Kemudian yang kedua space stage. Kemudian space lagi ya, space stage ini ukurannya n besar per n kecil dikali n besar per n kecil, berarti ukuran baris dan kolom, menyatakan ukuran baris dan kolom. Kemudian masih ada stage space ya, di sini space stage yang ketiga ukurannya k baris dikali n besar kolom.
Kemudian di sini ada time ya, outputnya, output time stage TSN sampai diperoleh outlet. Kemudian ini penggambarannya dalam model graph ya, dengan bentuk yang tadi TSSST. Ini ada P1, kemudian masuk ke tadi space ya, ada P2, ini sama ya, berarti di sini juga sama. Di space juga masih sama, P2 sampai nanti di sini. Masuk ke time, berubah lagi atau balik lagi sama dengan di sini ya, probabilitasnya. Nah, ini jumlahnya sudah sebanyak K. Ini ada not A dan not B. Ini ada ke 1 isinya 8. Kemudian di sini ada not A, not B. Array-nya sama sebanyak K. Kemudian di sini ada P2 ya, P2 sama. Ini probabilitas di space. Kalau P1 berarti probabilitas di probabilitas tadi di time ya. Ini tadi strukturnya nanti SSST. Nah, kita lihat ya, untuk probabilitas P1 ini besarnya adalah P, probabilitas P dibagi dengan alfa. P2 ini P dibagi dengan alfa dikali beta. Alfa besarnya adalah L dibagi C ya, beta besarnya adalah K dibagi N. Dengan Q ini probabilitas ideal atau terjadinya sama, 1 dikurangi P1 ya, atau sama dengan 1 dikurangi P dibagi alfa. Untuk Q2 berarti hubungannya dengan P2 di sini ya. Ini 1 dikurangi P2 sama dengan 1 dikurangi P dibagi alfa dibagi beta. Nah, ini probabilitas blocking secara keseluruhan untuk struktur TSSST. Ini berdasarnya adalah 1 dikurangi Q1 kuadrat dikalikan 1 dikurangi 1 dikurangi Q kuadrat Q2 ini. Q2 dikuadratkan, kemudian 1 dikurangi Q2 dikuadratkan, ini dipangkatkan K, tadi dikurangi 1 dikurangi tadi ya nilainya tadi, kemudian dikalikan 1 dikurangi Q1 kuadrat, kemudian 1 dikurangi 1 dikurangi Q2 dikuadratkan, dipangkatkan K, kemudian nilai ini dipangkatkan lagi dengan N. Nah, tadi adalah keterangan dari jumlah time slot ya pada jalur space stage. Kemudian C ini adalah jumlah time slot per frame pada jalur input. Nah, ini adalah materi terakhir untuk bab 6 ya. Nah, untuk latihan soalnya melanjutkan yang kemarin ada 4 soal. Pertanyaan yang pertama, apa kendala utama jika kita gunakan konfigurasi digital switch TS atau ST? Mungkin delay ya, jadi delay. Kemudian terjadinya probabilitas blockingnya mungkin masih ada. Kemudian dalam implementasi, kenapa konfigurasi switch digital TST lebih banyak digunakan dibanding STS tadi ya. Jadi ada keterangannya. Yang ketiga, apa perbedaan faktor konsentrasi dengan time ekspansi, di mana besaran-besaran tersebut digunakannya. Faktor konsentrasi beta, time ekspansi itu alfa tadi. Kemudian yang keempat, tentukan besarnya probabilitas blocking dari switch digital bertingkat yang diketahui. Faktor konsentrasinya 0,313, jumlah arraynya 10, dan probabilitasnya adalah 0,7. Ini untuk latihan minggu ini. Berikutnya saya lanjutkan ke ininya presentasi. Ini switching ya. Ini saya panggil ya. Kalau misalkan mikrofonnya rusak bisa pakai chat ya. Nanti saya baca di chat. Nah, Adelina hadir? Hadir, Bu.
Iya. Ajar. Leo Gamalia, Hadir, Bu. Ahmad Khairul, Aldi Setiawan, Hadir, Bu. Amelia, Anggi Wisnu, Amelia Wulandari hadir, Bu. Anggi hadir, Bu. Aidi, Haris Pratama, Bintang, Hadir, Bu. Dewi Sekar Arum, Hadir, Bu. Dian Adi Prasetyo, Hadir, Bu. Dwi Aprianita, Hadir, Bu. Eling Gati Pangestu, Hadir, Bu. Kasihul Imam, Hadir, Bu. Ferry Deka Pratama, Hadir, Bu. Hadir. Hadir di hatimu. Jerry Immanuel, Ibnu Khattab, Max Biaggi, Hadir, Bu. siapa ini Max Biaggi? Iya, Bu. Muhammad Iqbal, Hadir, Bu, hadir. Muhammad Fadli, Hadir, Bu. Muhammad Rifai, Iya, Bu, hadir, Bu. Nanda Fani, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Olantinus, Rahmat Ramadan, Hadir, Bu. Freddy Irhamni, Hadir, Bu. Rizky Rian, Taufik, Hadir, Bu. Salsabila, Hadir, Bu. Civa Namira, Hadir, Bu. Titan, Ada, Bu. Wafa Hisham, Hadir, Bu. Yoga Pratama, Hadir, Bu. Yusuf Fikri, Hadir, Bu. Irwan Adi, hadir. Ini yang belum saya presentasi siapa? Sudah semua? Saya Bu, Iqbal Bu. Iqbal. Iqbal Ramadan Duyar. Iya, Bu. Kemudian ada lagi Jerry Ibnu Khattab Kurniawan hadir. Tidak ada. Oke, kalau Eling sudah semua. Eling tadi sudah saya masukkan. Belum. Eling sudah. Terus, ada lagi? Kalau tidak ada, kuliahnya saya akhiri ya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.